akan percaya semua kita dalam keadaan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi saya akan percaya Allah hadir bersama kita semua. Amin. Di sini hadir Tuhan, di rumah kita semua Tuhan hadir bersama kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita saat teduh sejenak. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Katakan Bapa, ku datang. Dan biarlah hadirat Tuhan memenuhi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kami datang memuji menyembah nama-Mu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak perlu takut. Bangsaku takut, sebab Kau sertaku. Bangsaku bimbang, Kau di dalamku. Bangsaku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Mari kita mengucap syukur atas setiap perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Bapa, kami datang kepadamu, menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Haleluya. Amin. Ada bagi kami. Oh, tak perlu kita takut. Haleluya. Tak usah ku Amin. takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku Tak usah ku bimbang.
Shalom, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satukan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu, serta perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami masih boleh menikmati nafas kehidupan, kami masih boleh menikmati kesehatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan-Mu. Kami juga mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena atas kemurahan-Mu saja, atas perkenanan-Mu saja Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun ibadah ini harus kami lakukan secara online Tuhan, tapi itu sama sekali tidak mengurangi rasa syukur kami. Itu sama sekali tidak mengurangi rasa sukacita kami. Bahkan tidak mengurangi rasa rindu kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mohon kuasa urapan-Mu Tuhan, turun atas ibadah kami ini Tuhan. Dan biar Engkau saja yang beracara sepenuhnya di dalam ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Roh Kudus, Engkau yang beracara. Ini ibadahmu. Bekerjalah Engkau sebebas-bebasnya di dalam ibadah ini. Dan biarlah kiranya Engkau juga berkenan untuk mengurapi setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini tengah menyaksikan ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Engkau berkenan mengurapi kami, agar kami mendapat pengertian-pengertian yang baru pada saat firman itu disampaikan. Kami memperoleh kebenaran-kebenaran yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau memampukan kami untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Dan boleh kami lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saat ini kita datang dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mau terima sukacita Tuhan. Sukacita surga selalu menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita menjadi dengan semangat dan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga. Itu yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Haleluya. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangat, takkan hilang semuanya, takkan hilang semuanya.
kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Men, ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, men. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersolat bagimu, sukacita surga nyata, penuhi sukacita surga, sukacita surga, sukacita sekali lagi nyatakan sukacita, sukacita surga nyata, penuhi. Haleluya. Jangan patah semangat kita, men. Semangat memuji Tuhan, semangat mengiring Tuhan. Haleluya. Baik, saat ini kita akan diberkati oleh kesaksian. Mari dipersilakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Engkau berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup oleh karena percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Puji Tuhan. Baik, saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Tak aku tahu kan hari esok, tapi bila tangan Tuhan memegang kita, kita selalu ada dalam lindungan. Haleluya. Tak aku tahu kan hari esok, aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan menyala.
Dan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan kami datang mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kami belajar, mari kuasai hati dan pikiran kami. Segala kuasa roh jahat yang coba menghalangi, mengganggu akan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami bersehati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi bagian bagi kami untuk menolong kami untuk terus setia mengiring Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan, karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana kita tetap bersukacita menghadapi masa-masa sulit di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Paulus diperhadapkan pada masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat apa yang sedang dialami oleh Paulus. Apa yang dihadapi oleh Paulus? Apakah Paulus sedang dalam suasana mengalami bahagia dan lain sebagainya, atau mengalami di suatu tempat yang begitu baik keadaannya? Tapi ternyata tidak. Kalau kita lihat ayat-ayat di atasnya bicara tentang apa? Paulus sedang ada di dalam penjara. Bapak Ibu, dalam penjara itu tidak mengenakan. Kalau sekarang penjara sekarang mengenakan, karena bisa pesan tempat, tapi pada zaman itu tidak. Sangat tidak baik tempatnya, dan itu sangat menyiksa tempatnya. Itulah yang dialami oleh Paulus. Dan tidak hanya itu, Paulus sedang dipenjara, tetapi Paulus juga menghadapi orang-orang yang iri hati kepada dia. Iri hati. Bahkan ada orang-orang yang ingin supaya semakin memperberat hukuman daripada Paulus. Tetapi Paulus tetap bersukacita.
Ayat sebelumnya di ayat yang ke-18 di situ diulang, dikatakan pada bagian terakhir di situ dikatakan begini, pada ayat 18 dikatakan begini, dan aku akan tetap bersukacita. Dalam hal ini aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Dalam hal ini aku akan bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Mampukah kita akan tetap berkata seperti itu? Ketika kita sedang diperhadapkan pada situasi sulit, pada situasi masalah yang berat dalam kehidupan kita. Bagaimana Paulus tetap bersukacita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan dia? Hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan berat bagi kita. Ada berbagai persoalan, ada berbagai penderitaan yang kita alami, ada berbagai kesulitan, ada berbagai kekhawatiran yang saat ini sedang menghantui hidup kita. Tetapi hari ini kita akan meneladani Paulus, bagaimana Paulus menghadapi situasi sulit itu dengan tetap bersukacita, dengan tetap tersenyum. Jangan sampai masalah itu merampas sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kristus datang dan berkata, aku akan memberikan sukacita itu di dalam hidup. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka hari juga kita memperoleh sukacita dari Yesus. Dan jangan sampai sukacita itu dirampas oleh pergumulan kita, dirampas oleh masalah, dirampas oleh kekhawatiran kita, dirampas oleh iblis. Tapi Paulus bagaimana tetap bersukacita di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Yang pertama di ayat yang ke-19 dikatakan, karena aku tahu. Ini menjelaskan. Paulus tahu persis. Paulus punya pengalaman di dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan, aku tahu. Aku tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia sudah tahu. Berulang-ulang terjadi dalam kehidupannya. Aku tahu. Apa yang dia tahu? Bahwa kesudahan semuanya ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi yang pertama yang perlu kita sadari, kita tahu dalam kehidupan kita, sadari bahwa kita tidak sendirian menghadapi pergumulan. Paulus tidak sendirian menghadapi pergumulan. Memang secara fisik Paulus sendirian di penjara. Tetapi sadari, Paulus tidak sendirian. Itulah sebabnya dikatakan apa di situ, dikatakan oleh doamu, bicara tentang keselamatanku oleh doamu. Keselamatan di sini adalah bicara tentang keselamatan dia, kebebasan dia dari penjara. Karena dia tahu bahwa lewat doa, lewat dukungan. Pertama tadi kita katakan bahwa sadari kita tidak sendirian menghadapi pergumulan. Karena yang pertama ada apa? Ada orang-orang di sekitar kita, keluarga rohani kita yang mendukung kita. Itulah sebabnya dikatakan apa? Oleh doamu. Jangan khawatir, jangan takut. Apapun masalah hari ini, ada keluarga rohani yang sedang mendoakan. Lalu yang kedua, sadari juga. Paulus tahu juga bahwa apa? Pada bagian selanjutnya dikatakan di situ, dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang kedua adalah sadari kita tak sendirian. Karena apa? Ada orang-orang, ada keluarga rohani kita yang terus mendukung kita dalam doa. Lalu yang kedua adalah sadari bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada kita, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi persoalan itu, dan yang memampukan kita dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan yang kita hadapi itu. Sadari itu, ada kuasa Roh Kudus. Dan bagian berikutnya adalah
di ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sadari, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bagi Paulus, mati dan hidup itu adalah sama. Sama-sama apa? Sama-sama memuliakan Tuhan. Ketika dia mati, dia bertemu dengan Kristus. Ketika dia hidup, dia akan memberikan tubuhnya untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Mari kita alihkan fokus kita. Bukan berfokus kepada diri kita, tetapi berfokus kepada Tuhan. Ketika kita hidup, bukan hidup untuk aku, tetapi aku hidup untuk siapa? Untuk Kristus. Maka ketika kita hidup untuk Kristus, selama kita hidup, maka ada pekerjaan yang kita harus kerjakan bersama-sama, itu apa? Mari kita saling melayani. Mungkin tempat hari ini membatasi kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita ada jarak yang membatasi kita. Kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi sadari, kita masih bisa bersekutu bersama-sama. Kita saling mendoakan, saling mendukung, saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Itulah pelayanan. Paulus memang ada di penjara, tapi bagaimana Paulus memberikan semangat terus untuk terus bersukacita kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi dan di tempat-tempat yang lain. Hari ini, mari saudara-saudara yang seiman, apapun pergumulan hari ini, datang pada Tuhan. Sadari, ada 3 hal yang perlu kita sadari, bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada orang-orang seiman kita yang selalu mendukung kita, selalu mendoakan kita. Dan yang kedua adalah sadari bahwa ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kemampuan kita untuk menghadapi masalah dan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita alami. Sadari. Dan yang terakhir adalah fokus. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri kita. Fokuslah dan kerjakanlah pekerjaan bagi Tuhan. Ketika kita hidup, maka hidup itu untuk apa? Melayani sesama. Dan ketika kita mati, kita sedang menuju bertemu dengan Tuhan kita. Mati dan hidup bagi Paulus sama. Sehingga kematian bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan bagi dia. Tetapi kematian adalah sesuatu yang memberikan keuntungan bagi dia. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, menyatakan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami untuk terus meyakini Engkau bahwa kami tidak sendirian menghadapi pergumulan. Kami bersama dengan Kristus, kami bersama dengan keluarga rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami. Dan biarlah kami memiliki tujuan, yaitu fokus kepada Engkau. Ketika kami hidup untuk melayani Tuhan. Ketika kami mati, kami bertemu dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap ibu-ibu adasa yang hari ini mendengarkan firman. Tuhan terus Engkau berkati mereka. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan mereka hari ini. Tapi mari kuasa Kudus. Mari Engkau kuatkan, teguhkan mereka. Biarlah damai sejahtera Roh terus melimpah dalam hatinya, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga tiap mereka, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun ketakutan, apapun kekhawatirannya, mereka boleh hadapi bersama dengan Engkau itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap pengurus adasa Tuhan Engkau terus memberkati. Biarlah mereka tetap dimampukan di Engkau Tuhan, untuk saling mendukung satu dengan lain di dalam terus mengembangkan pelayanan ini Tuhan. Berkati keluarga adasa ini Tuhan. Kau berkati suami mereka, Kau berkati anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan Kau terus pakai gereja kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, terus Kau berkati, berikan hikmat akal budi sehingga bisa kami membuka Tuhan untuk melayani, mengembalakan jemaat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terus Engkau berkati bangsa kami. Bahkan
pandemi corona saat ini Tuhan. Dan Kau berikan hikmat akal budi kepada pemerintah sehingga mereka disanggupkan dimampukan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam mengatasi penyebaran daripada virus ini Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk para kesehatan, dokter, perawat yang ada di garis paling depan di dalam menangani, melayani para pasien Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Kau terus berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Mampukan mereka menghadapi mereka Tuhan. Engkau menolong juga keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Engkau terbungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan virus-virus corona Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk dokter dan para perawat yang menangani pasien corona. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungi mereka ya Tuhan. Bahkan keluarga mereka Engkau lindungi juga mereka, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien corona Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau pulihkan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Dan biarlah melalui ini juga mereka boleh mengenal, percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persekutuan Adasa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Biarlah semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.